YouTube Let's Go, ini balik lagi di channel Mukus yang mau makan di tempat mewah. Lihat gedung-gedung itu, boy. Ini adalah impian banyak orang yang mau kerja di kawasan SCBD. Nah, gue lagi di fairground nih. Ada satu warung nasi yang auranya tuh beda sendiri di antara hiruk pikuk kesibukan warga SCBD ini. Namanya Nasi Peda Pelangi. Orang makan ikan peda di tengah kawasan elit SCBD. Langsung aja. Yuk! Nah, ini dia yang gue maksud. Di antara hiruk pikuk, dan ini tempat party, ada tempat kopi, ada restoran fancy. Di bawahnya ini ada warung nasi yang jadi tempat makan siang juga karyawan-karyawan SCBD. Nuansanya beda banget. Pohon-pohon rindang di bawah, ada space seperti ini. Gue dulu pernah makan di sini tahun 2021 atau 2020, gue lupa. Dan ternyata sampai hari ini mereka masih berjualan, bahkan semakin gokil dan semakin rame. Minimal kalau kalian buka TikTok atau Instagram, selalu ada muncul muka seorang owner yang ramah, menyapa orang yang mau makan, bahkan mau bayar juga, standby di kasir. Itu namanya Mbak Nadia. Kita akan samperin Mbak Nadia, owner dari Nasi Peda Pelangi. Lagi, wah, apa kabar? Sehat, baik, sehat Mbak Nadia. Aduh, akhirnya berkunjung lagi ke sini. Kita keluar Mbak, biar cahayanya sedikit mantap. Mbak Nadia? Yes. Kayaknya emang kita harus ketemu karena muka Mbak Nadia itu selalu ada di FYP TikTok. Asik. Iya nggak? Asik. Jadi ternyata kita dulu pernah ketemu beberapa tahun yang lalu, gue makan di sini juga. Sekarang malah makin maju, alhamdulillah Mbak. 2000 salah satu yang bikin gue selamat dari pandemi karena lo makan di sini. Amin ya Allah. Abis itu jadi banyak yang datang di saat Amin, ini ya masih Allah. tanah. Iya lagi. Gimana Mbak perjalanan selama ini? Kayaknya jadi makin rame banget Nasi Peda Pelangi. Udah 6 tahun, 2018 jualan, resign dari corporate, terus akhirnya bikin warung karena nyokap suka masak. Begitu resign langsung bikin ini. Jadi sebelum bikin warung sebenarnya kita open PO. Jadi by WhatsApp, family and friends. Jadi pelanggan tetap dulu selama 6 bulan tuh. Baru abis itu teman-teman ngajak temennya, ngasih tahu temennya, akhirnya open PO-nya jadi tiap hari. Berapa bulan setelah resign, beres-beres ini. Tadinya kan ini semak-semak, tempat sampah dan lain-lain. Punya satu bar di sini, maksudnya satu kayak warteg, orang duduk di sini. Awalnya gitu doang. Supaya emang dari dulu pengennya dekat sama pelanggan buat diajak ngobrol. Emang dari dulu sukanya kayak gitu kan. Terus Mbak sebenarnya makanan nyokap ini emang nyokap dulu jualan apa enggak? Dulu nyokap membesarkan gue dengan jualan makanan, tapi kayak catering kantor. Oke. Tapi nggak pernah punya warung. Once udah kepikiran nih resign harus ngapain, waktu itu pas banget bokapnya temen tuh selalu pesen peda setiap weekend. Jadi itu kayak kenapa lo pesen enak dan ini makanan yang dimakan sama temen-temen terus. Ya udah abis itu kepikiran ya udahlah gue jual aja karena emang orang suka. Sebenarnya primadona awalnya tuh si peda ini ya. Peda jagung, tumis, Cabai hijau, tumis, cabai merah. Jadi manisnya ada, Iya. juicy-nya jadi si jagung. Iya. Pas pandemi lagi naik lagi kan, Iya. akhirnya nggak bisa dine in kan Bener, untuk sementara. bener. Jualan sate tuna. Sate tuna frozen. Sate tuna frozen. Sampai sekarang. Kalau misalnya Nasi Peda Pelangi itu, gue tahu kan udah lama nih. Yang dulu mereka selalu gaungkan adalah mereka pakai beras baik. Iya. Jadi kenapa lu bawa beras baik ini? Yang mana sampai sekarang masih dong menggaungkan kan? Alhamdulillah. 2018 jualan makanannya tuh kita datang ke sini jam 1 siang habis pulang. Gitu aja terus lama-lama nambah. Tapi 2019 akhir pas lagi rame-ramenya gue megang sepiring nasi, ada pertanyaan dari hati. Ini nasi datangnya dari mana? Nah, gue nggak bisa jawab. 2020 pandemi terus harus nyelesain waktu itu lagi S2. Pas mau bikin tugas akhir ini gue ngeliat di warung ini sering banget beli beras karena emang kita jualnya nasi. Ide awalnya adalah kalau gue jadi juragan beras, warung gue bisa dapet nasi yang harganya lebih murah. Awalnya itu, begitu kita riset mau jual nasi yang kayak gimana, ketemulah sama satu jurnal soal tanah. Nah ternyata nasi kita yang selama ini kita makan banyak kan dari impor dari luar, yang kita nggak tahu cara nanamnya gimana. Kenapa lo ngasih beras baik? Karena lo pengen beras yang bener-bener tumbuh secara proper dan baik. Benar. Dan sehingga hasil yang dihasilkan dari badan kita juga keluarnya baik kan. What happen kalau sembarang beras sih gitu? Kalau setelah kita riset beras baik itu baiknya itu gimana caranya lu memperbaiki hubungan lu sama makanan lu sebenarnya. Kalau lu kenal sama apa yang dimasuk ke badan, insya Allah badan lu juga nggak akan lu zolimi gitu loh. Simpelnya adalah ketika kita kenal beras kita tahu gimana cara si petani nanemnya. Petaninya, kita metodenya kenal petaninya. baik atau enggak. Metodenya baik atau enggak. Insya Allah kalau kayak beras baik aja konkretnya
kita ada 3 nih sekarang, di Sragen, di Nganjuk, sama di Karanganyar. Kita kerjasama sama kelompok tani. Kelompok tadinya udah penanam secara organik, maksudnya dia mengurangi pestisida kimia. Bentuk kerjasamanya kita beli. Oh gitu. Jadi Kita kita langsung beli ke mereka. Ada satu temen nih, namanya Mas Taufik, dia petani beras baik, kita yang suka ngider-ngider ke daerah-daerah. Contohnya kalau kayak yang di Sragen yang kita lama, dulu 2020 ketemu Mas Jum, sawahnya udah tanah yang kering-kering gitu Mas, yang udah retak. Jadi beras baik itu gimana caranya lu bisa satu, oke lu makan nasi, tapi lu tahu dulu yang nanam siapa, ditanamnya di mana, nanamnya gimana. Kita kan jadi bikin gotong royong lewat sepiring nasi nih. Ya. Jadi kamu makan seporsi nasi, berarti kamu udah kontribusi buat bikin sawahnya Mas Jum sehat, karena kamu udah beli nasi kita. Terus kamu udah bikin Mas Jumnya kaya, karena setiap kilonya kita beli 5.000 lebih mahal. Oh wow. Sama satu lagi, otomatis produksi berasnya tambah banyak Tambah kan. naik. Dan lo yang makan juga kayak lebih tahu, oh gua spend duit 7.000 ternyata untuk makan nasi yang ceritanya begini. Karena ketika lo kenal sama makanan lo, pasti lo jadi nggak enak hati buat nggak ngabisin gitu. Dan itu tidak menutup kemungkinan kalau misalnya lu juga mau memendarakan petani lain, petani berasnya juga silakan. Bener. Ujung-ujungnya sama. Jadi movementnya itu bukan soal kalau lu harus makan beras ini, beras lain salah Iya, nggak. benar. Ya? Jadi movement itu beras baik bukan merek dagang. Iya, betul. Beras baik is ajakan buat semua orang untuk lebih kenal sama apa yang dimakan. Ya. Mudah-mudahan dengan kita tahu, jadi kita selektif, gue cuma mau makan dari barang-barang lokal. Betul. Itu petani lokalnya bisa satu, tanahnya bisa lebih sehat. Betul. Produksinya naik, duitnya lebih banyak. Jadi petani mudah-mudahan bisa kaya. Plusnya jadi adalah memberdayakan petani, lebih care ya Mbak ya. Ada. Nah anyway kita langsung masuk ke produk nih Mbak. Siap. Kalau soal harga, Ya. paling murah orang bisa spending berapa di sini? Paling murah ada 19.900 nasi sama telur endok kriwil. Ada add-onnya? Sambel, keripik kentang dapat pasti. Oh dapat. Iya. Izin ya. Iya. Di sini kan lo makan secukupnya ya. Iya. Kalau gue secukupnya agak lebih. Boleh ya. Boleh banget. Nanti Cumi, tinggal- ayam suwir, lidah cabai hijau, sate Lidah. tuna, peda. Sate tuna harus. Sama ayam goreng katanya Ayam tadi goreng ada. tadi ada. Boleh. Minumnya apa Mbak? Minumnya sebenarnya ada teh Jawa dari Pasar Beringharjo, tapi nanti kamu aku kasih es telang. Jadi tehnya dari bunga telang. Nah, nanti setelah makan kita bakal ngobrol lagi sama Mbak Nadia karena gue penasaran banget ngegali soal TikToknya dia. Ya, oke? Thank you. Nah, alright, ini dia. Lo mau tahu kalau orang kantor sekitar SCBD, Sudirman makannya apa? Ini dia. Nasi peda pelangi ini sebenarnya makan rumahan. Ini kayak ayam suwir balado, ada telur, ada cumi hitam, sama ini ada ikan asin pakai jagung. Terus sayurnya juga sayur sawi sama tahu, ada tempe orek, dan ini dia. Ini yang dulu waktu pandemi gue sering banget mesen dari Mbak Nadia. Ini sate tuna. Bismillah. Lu ditambah sambal belum, Boy? Kayaknya belum. Belum ya? Gorengannya masih hangat. 1, 2, 3. Yuk, bismillah. Sambil kita ambil dari ayamnya, Boy. Gue juga pesen ayam goreng di sini. Ini yang tadi kita tanya-tanya soal beras baik ya. Ini berasnya. 1, 2, 3. Yuk, bismillah. Cocok banget. Oh, ini lidah, Boy. Ada lidah. Lidah. Lidah cabai hijau kita pakai nasi, ada ayam keikut dikit. Ya, dia jatuh. Nasi dikit ya. Bismillah. Hampir semua lauk yang ada di sini itu tuh masuknya halus banget ke mulut. Dia bumbunya nggak terlalu nyegrek. Teksturnya juga ini dia bikin si lidahnya tipis. Plus cabai hijau juga ini light banget, cuman masih oke lah menurut gua. Gak apa-apa sih, kemarin sebenarnya Dan tidak langu. Udah. Ya 326 berapa? Berasa pulen banget. Telur dadar. Cumi hitam. Ya. Buat meluluhkan hati. Ini dia. Cuminya gede-gede banget. Seriusan?
Ada tuna. Real lo makan masakan rumah. Real. Real no fake. Satu yang gue suka juga nih sih, jagungnya. Tumis jagung yang dikasih telur sama ikan asin. Udah kecampur-campur jadi ada ayam. Sorry. Ayam kita masukin aja ya. Udah pasti hancur dengan AWK sih. Sabar. Kasih sambal deh. Dia sambal deh, sambal. Sambal. Oke guys. Bismillah. Ayam goreng asal panas, masih enak. Jadi doi made by order. Begitu pesan baru digoreng. Yang paling gokil hati tuna yang menurut gua. Nasi yang tebel banget, bumbunya termarinasi dengan sempurna, mantep. Naikkan asinnya gua. Iya, Bu. Tapi satu yang gue suka makan di sini itu adalah suasananya, boy. Kalau lihat nuansa warung nasi Beda Pelangi, doi ada di bawah fairgrounds, yang mana di antara banyak gedung-gedung tinggi, doi di bawah pohon rindang kayak gini. Lo duduk diem aja, tenang bet. Nah, nasinya habis duluan nih. Nambah kali Des ya? Boleh. Hah? Tiap gue nambah nasi. Gue minta setengah padahal kasihnya satu. Buset. Banyak. Hah? Banyak. Lo minta nasi setengah? Boleh. Banyak. Banyak yang bilang, boy, lah gue melihat makan di SCBD kan, lumayan enak, kerja aja food vlogger makan doang. Tapi kadang orang selalu ini ya, lihatnya ke orang lain ya, bukan diri sendiri ya, punyanya apa ya. Semuanya luar biasa kalau kita menikmati dan mensyukuri. Wah, nasi lidahnya banyak banget, boy. Ya, lagi. Gue ngeliat nasi Beda Pelangi, gue sih pede sebenarnya apapun makanannya, terutama makanan kita, makanan Indonesia. Kalau dapat tempat yang tepat, market yang tepat, branding yang tepat, bisa serame ini. Di antara gempuran restoran-restoran yang bergengsi di SCBD ya. Hati tuna. Yes, emang enak dimakan pakai gini aja atau pakai nasi juga enak, protein. Padet. Habis selesaikan apa yang kamu ambil, guys. Di sini budayanya kalau kalian udah makan, mereka nyediain satu section tempat piring kotor, terus sebelahnya ada tempat sampah. Jadi lo buang daunnya di sini, piringnya lo taruh sini. Video jadi makin panjang nggak apa-apa ya, karena dari tadi yang gue dapat dari Mbak Nadia bener-bener full daging. Sekarang kayaknya orang makin kenal Mbak Nadia sebagai Mbak Nadia sendiri. Iya. Nasi Beda Pelangi nggak lepas dari Mbak Nadia yang nge-grade sendiri. Iya. Itu idenya memang
gimana tuh Mbak? Organik atau by design atau gimana sebenarnya? Kalau lu kenal gue dari dulu udah ngasir. Terus sempet ada momentum memang warung nggak di dalam, tapi Iya, cuman iya. dateng aja gitu kan. Mantau. Cuman gue ngerasa F&B tuh karena gue nggak ada background F&B, urusan dapur tuh hal besar banget lah Iya. buat diurusin gitu kan. Jadi lumayan fokus tuh kayak ngebenerin dapur sampai supaya masakannya sama kayak masakan nyokap dan lain-lain. Terus nggak pernah ngurusin marketing lah gitu kan bisa Iya. dibilang. Terus kita juga 2023 tuh emang fokus di komunitas aja, orang-orang yang udah sadar, yang udah bisa apresiasi beras baik dan lain-lain. Kita suka bikin event reguler segala macam. Maksudnya kok nggak bisa begitunya juga. Terus Iya. sebagai penjual makanan harga bahan baku juga naik turun. Gimana caranya marketing cost gue murah? Jadi gue pakai gue aja deh. Plus gue emang kangen ngasir waktu itu karena gue ngelihat ini tim yang ada di dapur harus punya role model, harus dikasih contoh gitu. Iya. Nah terus kita kontenin. Jadi sebelumnya kita bikin konten masak nggak works. Terus ada satu konten yang ngebus banget tuh waktu gue cerita 8 tahun jadi corporate girly. Terus gue resign aja deh. Nah itu ternyata orang kok banyak yang relate gitu. Nah terus di situ menjawab hal-hal yang gue pelajarin bahwa hari ini semua bisnis tuh harus relevan. Ya udah, gue bikin relevan ya dengan setiap hari bersama mereka lah di sini. Akhirnya jadi sangat personal. Akhirnya jadi sangat personal dan Kayak lu dapet tuh teman baru. Bener, mau pakai apa? Iya. Orek. Kamu hari ini mau makannya lidah, apa iya. gitu. Tapi pas Iya. gue kayak ngasih senyum, ternyata gue juga dapat banyak senyum sih. Jadi kayak dapat energi juga akhirnya gitu. Iya, Oh, iya. ternyata connect sama customer itu menyenangkan ya Iya. gitu. Terus gue bisa kayak langsung spontan mau dimasakin apa lagi. Terus ada feedback nggak buat rasanya hari ini, buat make sure semua rasa konsisten. Lu punya masukan apa yang jujur? Kalau Iya. lu ngisi Google review dengan jujur, lu gua kasih gorengan, gua kasih ST. Jadi gua encourage buat gimana caranya teman-teman di warung bisa punya informasi yang relevan dan jujur dari yang pelanggan mau sebenarnya. Nyokap gua itu selalu bilang kalau masak harus pakai rosso. Rosso itu something yang nggak ada di ingredients, tapi ketika lu masak, lu nyampein rasa itu. Nah, walaupun gua nggak terlalu jago masak di kasir, gua coba greeting seorang selalu pakai rasa juga. Harapannya itu orang nyaman karena gue percaya bikin customer balik lagi masih lebih murah daripada nyuruh customer baru buat Betul. cobain. Betul. Cuman capek ya Mbak? Capek. Lo buka dari jam 7 sampai jam 9. Jam 7 sampai jam 10 malam. 10 malam. Plus ordernya setengah 10 malam. Every single day. Setiap hari. Wow. Gokil. Ini emang harus pengabdian ya sebenarnya. Ya, kalau Tuhan udah suruh ini jalan hidupku ya kita jalani dengan senang hati kan. Makanya kan kita punya slogan bawa lidah pulang, di tengah gedung tinggi menjulang, selepas banting tulang. Selain emang lo punya menu lidah juga ya. Jadi itu ada maknanya lagi tuh selain Bawa itu. lidah pulang tuh supaya lo kangen rumah, lo ngerasa ini rumah lo, dan lo ngerasa makanan rumahan tuh selalu bisa bikin lo nyaman lah gitu. Bener. Dan itu yang tadi selalu gue rasakan ketika gue nyuap makanannya di setiap suapan, gue bener-bener ingat rumah. Mana dia? Yes. Mari kita hitung apa yang tadi saya makan. Oke. Tadi Nasi. makan nasinya 2, Nasi, terus pakai cumi, pakai peda, pakai peda, pakai lidah, orek juga ada. oreknya nggak usah dihitung. Jangan, tetap kita harus support petani Mbak. Oke. Terus sama ayam suwir, Ayam suwir. sayur sawi, terus ada telur dadar, Oke. Sate tuna, sate tunanya 2, gorengan 1, terus kerupuk 1, kerupuk 1, sama ayam ya tadi. ayam goreng, Ayam goreng. terus tadi ngambil air mineralnya 1, Air mineral 1 sama es telang. es telang sama kelapa. Kan itu dari gue. Enggak, biarin. Kelapa 2. Gue mau lagi 1. Lo tadi makan apa, bungkus? Gua telur dah Ah, ayam suwir. tambah peda sama tuna lagi tambahan, Mbak. Totalnya 284.900. Detail harganya ada di deskripsi, jadi kalian bisa tinggal lihat aja. Thank you loh Mas. Sama-sama Mbak, Berkah aku juga melimpah. matur suwun. Berkah, thank you. Gue suka banget Ini? duduk di sini lama-lama. Gue suka banget ngobrol sama Mbak Nadia. Nanti kalian juga harus main ke sini, ketemu Yes. Mbak Nadia, ketemu Mas Ius, sangat menyenangkan. Biasanya kalau misalnya food vlogger yang ngasih stiker ke warung, ini warung ngasih stiker ke kita. Berhubung kita nggak punya stiker-stikeran. Thank you Sehat banget. selalu Ini dirimu. oleh-oleh jangan ditolak. Oh! Beras baik edisi Nganjuk. Beras Nganjuk nggak bikin ngantuk. Wah. Yuk. Nganjuk. Nah, apaan sih? Ya, kalau kalian sebuah brand mau bikin iklan, ayo sama saya. Saya bikin iklan lagi. Aku capek. Semua beras jahat. Aku ingat ada beras baik. Beras baik, berasnya orang baik. Ya, gitu Alhamdulillah, kenyang banget, seneng
bisa ngobrol lagi sama Mbak Nadia, cerita-cerita banyak. Semoga dari yang kita tadi ngobrolin ada manfaatnya buat kalian. Gue pengen dari situ kalian jadi lebih menghargai dan tahu apa yang kalian makan. Sebenarnya pesannya itu aja ya. Kalau kalian suka video, tolong share ke teman-teman kalian. Subscribe channel Bungkus juga upload rutin 3 kali seminggu. Setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Follow Instagram @bungkusofficial, TikTok @bungkusofficial. Tekan account lo ada di situ. Ada Kabayan. Alah, Bundan. Akhirnya ketemu. Aduh, sering lewat FYP. Gue follow di follow back. Ih, baik bener. Yang nggak enak masa di follow duluan. No, kebetulan ikut konten di Nasi Peda Pelangi juga. Iya. Tahu dari mana ya? Sering lewat MBP. Oh, sering lewat FYP. Domisili mana sih? Sebenarnya tuh domisilinya tuh Bandung aslinya. Jadi orang Bandung ke Jakarta 2004, terus sempat pulang 2016 ke Bandung lagi. Sekarang Jakarta lagi. Balik Jakarta. Sekarang Jakarta mulu. Kalau dulu kan di Bandung kan kontennya kan. Awal-awal mau merintis tuh Jakarta malah. Khas banget kalau Kabayan mah. Pokoknya kalau ngeliat ini udah tahu, deh pasti yang ada di TikTok Kabayan pasti viral. Tapi yang nggak enak itu kalau misalkan nggak pakai baju itu ya udah nggak ada yang kenal. Oh iya, coba dilepas boleh nggak? Di atas Boleh. Iya. Nggak ada yang kenal. Langsung beda. Langsung beda. Langsung kayak yang udah berbeda orang. Gitu. Langsung kayak desainer gitu kan. Allah amin. Soalnya memang dulunya kan fashion stylist. Oh iya, oh benar ternyata, benar kelihatan soalnya kayak ini, iya kayak modis banget nih. Kalau kapan-kapan kita collab ya, Harus dong. di follow Kabayan, Instagramnya sama ya? Sama. Kabayan juga. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Amin. Benar ya? Ya, itu dia. Saya kena Yudis di Kalau kalian punya rekomendasi kuliner makanan, boleh komen di bawah atau ada Instagram Yudis @yudis_utm 123 please and plus sweet. Alat pelengkap dan Google Maps gue taruh di deskripsi. Samperin Nasi Peda Pelangi.